Mas, Gimana Om? ini saya ketemu warga, bapak-bapak. Tadi saya mintain keterangan, informasi tentang keberadaan rumah yang mau kita bahas syuting malam ini. Tapi kayaknya beliau itu mau ngasih ya informasi, tapi nggak mau dilihatkan wajahnya. Tapi suara nggak apa-apa sih. Oh, rekaman suara nggak apa-apa? Nanti agak disamurkan, kita jaga privasi juga. Oh ya, boleh. Ikut saya yuk. Oke. Mumpung beliaunya masih ada di depan rumah. Siap Om. Ayo Mas, yuk. Iya. Ini Meniko mau tanya-tanya di rumah Nggih. tentang ya rumah yang katanya Angker itu loh Pak, Ya. itu ceritanya gimana? Ceritanya itu semenjak ditinggal penghuninya Iya. itu tahun 2010 itu ditinggal ke Jakarta karena sudah nggak betah di sini. Nah, lampu itu sering mati hidup tanpa disentuh orang. Nah, terus itu kan ada suara-suara kaleng jatuh juga ada, kan pemiliknya juga nggak betah, Takut ya Pak ya? takut. Oh. Terus ibunya itu sering sakit juga, akhirnya dibawa ke Jakarta, dia meninggal di sana. Habis itu setelah itu pemilik rumah tidak menengok juga, enggak lihat, enggak kesini juga, enggak. oh, beneran ditinggal berarti nggak, Pak? Tinggal Sampai hari ini Pak? sampai hari ini juga enggak pernah ditengok. Oh. Tapi setelah ditinggal itu gangguannya hilang bukan Pak? Gangguannya setahu saya ada, tapi saya juga nggak pernah lihat. Yang pernah saya itu orang tua berjenggot, kuntil juga ada katanya. Itu biasanya kalau itu diundang keluar biasanya. Kalau mau ingin tahu. Ada kayak gangguan suara gitu nggak Pak? Misal kayak dipanggil-panggil atau Atau ada interaksi yang, ya? iya, atau yang Biasanya- menampakkan diri ya Om? Bapak sebelah ini pas duduk di luar kan, di situ ada buka gorden, diawe-awe gini, gorden buka sendiri, kayak ada orang yang di dalam. Di dalam. Tapi ini aman Pak, Om misalnya saya sama Om mau coba masuk, mau eksplor gitu. Aman. Insya Allah ya. Pak, terima kasih ya Pak Iya. informasinya. Iya. Ini Terima. kita yang terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Iya. Kita sana musafir. Rumah. Aku tuh cuma mau main, bukan aku yang jahat, bukan aku. Masih tarik lagi. Tolongin kami. Waktu itu ada penghuni rumah ini mau ambil minum ya, turun dari sini dan lihat ada memang di sini Mas, ada yang gini. Nah, dideketin sampai sini, dia udah menyenggok gini, nggak ada apa-apa. Udah kan dilihat, ternyata kakinya nggak sentuh tanah. Jadi gini Mas, kayak ini ngambang. Ketika akhirnya ada satu entitas yang masuk dari sini, yang masuk menemui itu, apa yang kamu mau gini-gini, akhirnya terjadi persenjamaan itu. Ya udah, minta apa dikasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semua dan balik lagi di KTJ. Om, Ya, kita di mana, Mas Sami? kita sedang berada di rumah terbengkalai. Kita langsung poinnya aja Om ya. Iya. Dan teman-teman, rumah ini sebelum terbengkalai hingga kini itu
banyak sekali gangguan yang terjadi di sini. Kalau dari cerita warga Om, banyak orang itu melihat anomali dari luar di rumah ini. Dari jalan di depan. Dari jalan di depan. Contohnya apa? Suara-suara panggilan, terus sosok penampakan perempuan, dan yang paling sering itu ojol Om. Ojol juga sering ada yang manggil ke sini. Dan apa ya? Itu tuh masih sampai sekarang Om. Sering terjadi. Sering sampai hari terjadi. ini. Sampai hari ini. Apa Om ya misteri rumah terbengkalai ini sebenarnya? Soalnya kan teman-teman juga mungkin bisa lihat ya, barang-barang juga masih Perkakasnya banyak. masih komplit tuh ini tuh. Masih komplit. Cuman kalau dari dugaanku ini kayaknya dimasuki oleh maling Om ya. Dijarah orang ini. Dijarah orang. Masih Sayang bagus ya. teman-teman ini. Mungkin kesini aja langsung. Ini Om. Sama ini Om, ada satu lagi Om. Iya, Dan iya. ini juga menjadi urban legend di Daerah sini. daerah sini. Nah ini Om, Oh ini piano ya? piano. Tapi pasti ada seperti ini mesti. Nih mas, selalu ditemukan dupa. Oh hidup Om ya? Iya. Bentar ya, saya coba ekspor dulu ya. Iya, Om. Lihat sembari. Masih lengkap Om. Buku, kamus. Ya kayak rumah, sebenarnya kayak rumah ini teman-teman, kayak rumah ditinggalkan. Cuma dalam keadaan komplit gitu. Koleksi kaset-kaset, piala. Kayak ditinggal kabur gitu kayak. Iya kayak ditinggal pergi aja gitu loh. Nggak ada. Nggak ada pindah-pindahan, ngangkut-ngangkut barang kayak gitu nggak ada. Iya. Sebenarnya begini mas, awal mula dari segala kekacauan dan gangguan itu tidak berasal dari rumah ini justru dari belakang. Dari belakang. Di belakangnya ada rumpun bambu. Hmm. Itu saya melihatnya itu istana peri. Peri Om. Peri. Jadi peri ini entitas perempuan, wujudnya cantik ya, muda gitu. Dia sangat jahil, nakal dan juga binal. Jahil, nakal, binal. Iya. Terutama terhadap laki-laki. Nah ini sebenarnya ketika tempat ini dibangun memang ada satu peringatan bahwa itu harus direlokasi, dipindah. Si bambunya itu. Bambunya, rumpun itu. Saya nggak tahu apakah ini sudah ada sejak lama karena saya belum melihat, dan ini hanya mereka dulu ya, direka-reka dulu sebelum nanti kita coba ke bambu itu. Tapi kemudian ketika ini terbengkalai tertinggal, itu nampak lagi, tumbuh lagi bambu itu. Apakah ini memang ditanam ya, atau menjadi suatu syarat, atau itu liar? Jika liar memang lebih tua dari tempat ini. Karena sebenarnya kalau ketika saya masuk, kenapa tadi saya kemudian mencoba untuk kesini ke sana, itu saya coba mengejar entitasnya. Mereka merasa panas dan akhirnya melarinya ke bambu sebelah sana. Jadi hanya menggunakan tempat ini itu untuk mejeng aja. Tapi rumah aslinya di pohon bambu yang ada di belakang. Oke. Nah sebenarnya Om, rumah ini kan terbengkalai dari 2010. Awal 2010-an lah. Karena tadi saya melihat di situ ada kalender Ramadan itu 2012 mas. Nah terus pada saat ditempatin tadi, masuk nih Om si cerita Om tadi. Jadi si rumah ini tuh sering banget ngejepret atau lampunya mati saklarnya. Gitu loh. Jadi ada yang sering ngerjain kayak gitu. Cuman nggak tahu tuh sosoknya apa. Apa mungkin itu peri itu Om? Iya, karena ini kalau kita sebut lebih ke entitas istana peri sih mas. Di sini ya, yang sangat kuat energinya, baunya harum banget di belakang. Gitu. Tapi lebih ke arah binal, nakal, usil. Dan juga usil, iya. Jahil, nakal, binal. Gitu. 3 akhiran L itu. Kunci ini keywordnya. Apakah dia juga ngeganggu warga Om?
Kalau warga sekitar sini tentu tidak, tapi warga di luar dari sini yang akan sering ditampaki atau sering diganggu, terutama laki-laki kebanyakan. Dan bahkan orang melihat rumah ini tuh masih aktif, masih Ada penghuninya. ada penghuninya perempuan-perempuan. Kadang ada ngira apakah ini tuh masuk asrama putri ya gitu, maksudnya kos-kosan cewek, karena cewek-cewek kayak mahasiswi gitu mas banyak kan. Dan bentuk perinya pun seperti itu. Karena saya melihat satu perempuan ini, dia pakai baju biasa kayak orang baju bangun tidur, kayak mbak-mbak nyari seblak pagi. Itu tadi dia kadang mejeng di lantai atas sih bawa kayak HP, nggak tahu. Saya melihatnya apakah sih saya halusinasi atau imajinasi tadi kita di depan, tapi ternyata kekacauan. Kalau tadi Mas Amir sempat highlight pertama itu seringnya ada order fiktif itu ya kesini itu ya itu pelakunya. Dan kita masih banyak teman-teman sebenarnya lokasi yang buat dieksplor Om. Jadi ini 2 lantai dan itu punya ceritanya juga masing-masing. Iya. Gitu. Mungkin kita langsung aja balik lagi ke piano tadi Om. Iya. Coba kita rasakan residualnya. Apakah memang si Mbak sebutannya Mbak Pria? Ini tuh punya nama-nama sih mas, cuman Iya kan sih, Om. saya belum dapat namanya. Nah, ini Om juga sering kedengeran sama warga sini Mas Om. Amir duduk sini. Nggak usah mediumisasi kayak biasa, cuman ini bukan mediumisasi ya, tapi transmediumisasi ya. Jadi menggunakan tanganmu atau sebagianmu untuk mengikuti arahan dia. Lucu banget sih Om ini Om. Bentukannya Om. Iya ini masih nyala loh mas sampai sekarang. Walaupun sekarang ini nggak ada koneksinya, nggak di ini listriknya nggak nyala. Cantik teman-teman serius. Yang ini rambutnya bondol lagi. Banyak ya Om ya? Nggak cuma satu ya? Bentar ya. Pakaiannya pakaian orang Indonesia itu atau Normal. Di sini beraneka ragam mas. Normal, Yang saya iya. lihat. Kayak mahasiswa tadi bener. Sebutannya itu kayak mahasiswa. Ini nggak hanya satu ya. Ketika dipanggil gini tuh kayak mereka terus bisik-bisik gitu loh sama teman-temannya. Gosip gitu modelannya. Itu banyak cowok ada yang jadi. Hati-hati loh kalian ya. Di sini kalau ada yang wet dream. Iya. Cantik. Iya. Cantik banget serius. Kayak putih Om. Putih. Putih rambutnya ada yang bondol, ada yang pirang. Ini bandel mas. Iya kan ini Segini bondol. kan? Iya segini Om. Heeh. Cantik. Maaf ya nggak menyampaikan tapi kayak Iya. ini bandel mas. Dia pakai apa? Kayak bajunya itu gimana ya? Kembang-kembang motif bunga-bunga kuning gitu. Iya, Om. Terus pakai celana jeans. tapi ini nggak bunyi ya mas? Enggak ini nggak bunyi sama sekali tuh. Terus budget mas. Ini coba. Ikuti tangan saya nanti ikutin aja. Di sini ada kembang Om. Iya. Di sini ada kembang. Jadi dia tuh sering kayak mainin nada yang santai gitu tuh, minor-minor, nada minor santai. Karena begini ya, tangga sebelah mana? Ini bener tangga. Waktu itu ada penghuni rumah ini, ibu-ibu sih saya lihat ya. Dia mungkin jam-jam 2 pagi turun mau ambil minum ya, turun dari sini dan lihat ada memang di sini mas ada yang gini. Ditanya kamu siapa gitu, dia nggak noleh. Tetap Gini main terus, aja pelan-pelan. terus gini terus, lah dideketin sampai sini, dia udah nyenggok gini, nggak ada apa-apa. Udah kan dilihat, ternyata kakinya nggak nyentuh tanah, jadi gini mas kayak ini ngambang. Oh jadi dia nggak nginjek part ini Om ya gini Iya, ya? enggak, agak diangkat coba. Gini, Om? Ternyata dilihat nggak, baru dilihat kakinya, lihat orangnya hilang orangnya. Horor banget. Tapi cantik Om ya maksudnya? Dia cantik kayak peri mas. Nggak kelihatan, nggak kayak film-film horor gitu. Dari Nggak. lihat kaki pas lihat bak gitu. Nggak ada taring, nggak apa. Baunya harum banget. Maksudnya penelusuran ini aku baru nemuin yang modelan seperti ini Om. Di sini nggak ada yang serem, maksudnya nggak serem wujudnya ya, tapi ya mereka ketika marah ya kayak gitulah mas. Kadang berjalan bawa kepalanya sendiri, walaupun nggak ada pemenggalan, dia menakut-nakutin orang itu. Nah, yang sering kedengar suara itu manggil tuh memang benar dari sini. Saya bilang orang lewat misalnya ada siapa dipanggil namanya, laki-laki biasanya yang dipanggil. Atau seperti suara kayak ini di kantin
kampus kalau jam 12, kalau suara cewek-cewek saut-sautan yang paling sering itu riuhnya. Kalau menurut Om sendiri ada berapa entitas Om di sini Om? Entitas peri? Sebenarnya banyak, cuman apa yang ditampakkan itu kalau saya dapat angka yang masuk ya itu 17 ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak dari kita. Lebih banyak dari kita ya. Itu dari usia sekitar 20 sampai 25-an Mas kalau manusia. Masih pada muda ya Om ya? Iya, dan itu selamanya kayak gitu Mas. Mereka punya pasangan nggak Om? Enggak. Mereka enggak. Astagfirullah. Jomblo gitu dong ya? Gimana ya Mas kalau dibilang? Karena makhluk halus ya Mas. Tapi mungkin nggak sih Om yang kayak gitu ke manusia gitu Om, nempelin? Sangat mungkin. Itu yang sebenarnya ditakutin ya gitu ketika itu nanti ganggu ke pihak keluarga. Nah kan di sini juga tuh Om banyak lukisan-lukisan apa ya dari daerah Kalimantan kayaknya ya? Etnik ya modelannya ya? Ini gajah. Dan banyak pernak-pernik kayak gini loh Om. Kecil-kecil ya. Apa itu berpengaruh Om kayak patung-patung? Tadi aku juga ngeliat kayak beberapa patung, lukisan atau kaca. Itu berpengaruh nggak? Maksudnya ada entitas lain selain peri nggak? Kalau itu gini, ketika tempat ini terbengkalai ada Mas. Saya melihat ya, tapi bukan entitas asli sini. Kas tempat kosong lah kita sebut, tapi mungkin kita ceritakan tipis saja. Tapi yang kuat ini sebenarnya apa ya, mereka kenapa sih kemudian lebih lama dan tinggal di sini sehingga penghuni itu akhirnya tidak nyaman gitu. Yang sebenarnya kita menjadi pertanyaan itu yang cukup untuk kita gali itu aja sih Mas. Oke Om. Kan 5W1H ya. Itu aja. Jadi ini kamar teman-teman. Ini tempat ini kadang secara ilegal itu masih didatengin orang dengan tujuan-tujuan negatif. Contohnya Om? Ada beberapa yang ini saya melihat tempat tidur. Ada beberapa orang yang secara sengaja datang ke sini untuk bagaimana cara memacari entitas itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ketujuan apa? Ilmu tertentu. Misalkan di sini untuk menebak judi, misalkan. Mau Om entitasnya maksudnya? Mau. Tapi harus ada satu perjanjian di situ bahwa harus ada persenggamaan. Ada beberapa yang tentunya saya sensor ya, saya tidak bisa akan menceritakan gambaran itu apa, tapi ada beberapa adegan tuh yang saya lihat di sini ketika tempat ini kosong. Celaka banget ya, maksudnya? Entah orang itu kemudian apa swalayan melakukannya itu. Tapi itu atau masuk ke alam imajiner terjadi wet dream misalkan gitu. Atau ketika akhirnya terjadi pernikahan gaib, itu selayaknya suami istri Mas. Oke. Ntar Om, aku lagi mencerna dulu. Maksudnya orang itu melakukan ritualnya di sini dengan tujuan tertentu, salah satunya mencari nomor mungkin ya. Dan itu untuk bisa, maksudnya berhubungan. Nah berhubungan tuh kontak, nggak cuma berhubungan itu ya. Maksudnya berhubungan komunikasi dan lain itu hanya bisa di sini apa bisa dibawa pulang Om? Di sini dulu, baru nanti kalau cocok bawa pulang bisa. Kalau cocok. Karena saya melihat ya, nanti saya ceritakan lah. Tempat ini menjadi destinasi untuk ketika ini kosong ya, memang banyak orang untuk mengekspor kayak kita ini yang pertama. Yang kedua hanya sekedar penasaran. Maaf kata banyak sekali penjarahan. Ini itu saya bilang tidak rusak 100% karena bangunan ini sengaja dirusak orang. Jadi dilempar blok-blok itu yang saya lihat. Tidak 100% ini karena logikanya ini masih baru, masih bagus dan masih utuh. Berikutnya banyak orang ketika tahu tempat ini kosong dan terkenal oleh hal seperti itu, orang akhirnya punya ini Mas Samir, punya pikiran-pikiran negatif, memanfaatkan ini untuk tujuan duniawi. Ya kita tahu misalnya untuk cari nomor, gitu. Nah, ketika nyari nomor itu kan ada beberapa orang yang menggunakan banyak cara. Ketika tahu di sini energinya yang kuat adalah
jin-jin tadi kita sebut peri-peri yang itu feminim, akhirnya kan ini konsultasi ke praktisi paranormalnya, disarankan dengan syarat seperti itu. Jadi ada orang masuk sini, kemudian melakukan seperti ubur ampe, macam-macam, akhirnya dia telanjang. Bulat. Kayak celana dalam dulu. Yang kemudian didatangi entitas itu, jadi kayak duduk bersila di dalam, di atas kasur ini, di sini. Sini ya, Om? Di sini. Nah akhirnya dengan kan gelap mas, masuk sini juga nggak bawa motor kan, bisa loncat dan ya. Gelap, kemudian masuk, saya nggak tahu cara nih bisa masuk. Itu terjadi seperti itu ketika akhirnya ada satu entitas yang masuk dari sini, yang masuk menemui itu, apa yang kamu mau gini-gini, akhirnya terjadi persenggamaan itu. Ya udah, minta apa dikasih nomor. Asal syaratnya mau tidur lah ya, bersetubuh dengan si entitas itu. Itu iya, karena kita sebut entitas ini kan binal, ada beberapa. Jadi 3 itu saya sebutnya tidak dalam satu entitas mewakili 3 sifat itu, tapi mereka ada yang jahil, yang tadi misal order-order, ada yang nakal, yang ngerjain orang, yang ketiga yang final. Mereka bagaimana caranya menggoda manusia, mau melakukan hubungan terlarang, oke kamu minta apa tak kasih gitu. Jadi ada beberapa mesum secara metafisik di tempat ini. Mesum secara metafisik. Ini yang satu hal yang saya temukan. Jadi mengapa kan gitu kan pokoknya. Jadi seseorang itu datang ke sini dengan tujuan mencari nomor, namun menggunakan cara seperti itu. Iya, karena dia konsultasi ke orang pintar, diminta mandi bunga gini-gini, ada lagu puasa dan macam-macam. Cari waktu yang pas datang ke sini. Satu gambaran yang saya lihat ketika tempat ini kemudian terbengkalai. Dan itu maksudnya bisa langsung terjadi Om, datang si, apakah perlu syarat lain atau enggak? Berarti pakai syarat-syarat tertentu, tapi saya tidak bisa menceritakan di sini. Wah teman-teman, ini baru beberapa lokasi di ruang tengah ini aja udah banyak banget ceritanya. Nah aku sih ngerasain ada energi yang berbeda ya Om ya, maksudnya agak-agak ini toilet bukannya? Agak-agak panas. Dari sini ke belakang nih teman-teman, jalurnya ke sini nih. Aku nggak tahu ke atas juga, soalnya tadi datang ke sini juga belum sempat ngeliat ke atas, belum langsung ke belakang Om. Ke sini dulu aja ya. Kita selesaiin bawah deh. Tuh ada candi gitu. Tapi kemungkinan nggak sih Om, kalau misalkan penghuni dulu, penghuni tempat ini juga punya pegangan sesuatu gitu? Saya tidak bisa menafsirkan itu ya Mas. Kalau penghuni ini orang yang sangat logis dan religius sih. Saya tidak bisa menyampaikan di sini orang itu punya atau apa enggak, saya nggak bisa bilang itu karena orang yang logis dan nggak percaya sebenarnya gitu. Tapi kejadian seperti itu yang diulang setiap hari, yang janggal, bahkan listrik mati itu sering banget gitu. Terutama malam dan maghrib tiba-tiba mati, terutama ruang piano tengah. Dan bahkan ketika dicek ya saluran listrik itu nggak ada yang digigit tikus atau apa, nggak ada yang error rusak gitu ya? Error ya. Karena apa? Sebenarnya begini, bukan entitas itu mematikan, tapi bagaimana entitas itu menyerap energi Mas. Ini mungkin agak sedikit susah dicerna secara logika, tapi bagaimana bisa menyerap energi, kemudian mereka menampilkan diri seperti kita ceritakan di piano. Oh jadi saking kuatnya residual mereka gitu ya, mengambil listrik ya? Iya, jadi rut mati gitu. Nah ini Om, nah ini tuh itu pohon bambu yang saya maksud Mas. Ini di sini. Kita nggak usah jauh-jauh deh, ya, aja. Di sini aja Om. Nah ini ada sumur juga Om di sini Om. Iya. Iya kan, ini memang sumur ini, tapi ini loh Mas yang tak maksud di pohon bambu ini. Oh ini teman-teman. Nah rumahnya itu di sini. Awal mulanya. Okay. Nah biasanya salah satu ciri pemukiman peri di sini pasti ada pohon rumpun bambu ataupun pohon entah itu gayam ataupun pohon apa ini Mas, beringin. Tidak jauh pasti ada sumber mata air. Ini secara buatan ya. Kalau di habitat aslinya kita nemukan di hutan ataupun di gunung atau apa, pasti di sini ada belik ataupun ada tok itu sumber mata air alami. Oh iya. Atau danau atau sendang.
ini sudah terkonfirmasi. Sumur pasti ada pohon, itu saya bisa menafsirkan di sini pemukiman peri. Kerajaan atau ya. Dan mereka sekarang lebih defensif loh Mas. Mereka kayak seolah-olah mempertahankan diri mereka untuk coba bagaimana tidak kita tembus ke sana, ke istana. Jadi intinya kalau mungkin orang tanya, wah pusatnya di tengah, di rumah, enggak, saya bilang di pohon itu. Di rumpun bambu dari pertama saya udah ngeliat, oh ini masalahnya gitu. Nah Om, ini kan sebenarnya masih banyak Om misteri. Dari tadi kan kita ngebahas sosok peri ya, gitu. Dan sosok di atas juga kita belum bahas. Nah, yang aku penasaran Om, kan nggak mungkin ya yang mendominasi tempat terbengkalai ini cuma sosok peri, ya kan? Ada nggak sih Om kira-kira nanti sosok-sosok lain yang pasti ada Mas. Apalagi tempat ini terbengkalai cukup lama. Ini coba kita deteksi arahnya kemana. Karena saya nggak tahu itu ada sosok nenek-nenek di sini gitu. Sepakat Om. Iya, yuk kita cari. Sepakat Om. Siapakah ini itu kita cari. Takut Om, takut banget. Iya, tapi agak serem ya. Agak serem, itu gede banget soalnya dari tadi tuh kayak udah Di tangga sih. Iya Om, betul Om. Sepakat Om, sepakat. Merinding Om. Kita cerita ini. Siapakah ini kita cari tahu. Oh, ini menarik ini. Baunya udah beda Om. Iya. Baunya beda Om. Beda yang kita sebut ini beda. Ini baunya beda. Baunya beda ini. Kayak bau ini ya, kencing katak. Iya. Nggak ada kodok sih Mang. Astagfirullahaladzim. Kita mulai dari toilet ya Mas, karena kita harus nyusur. Oh. Nah, makanya banyak benda-benda seperti ini Om. Gitu loh. Jadi aku tuh kayak, ini peri ini kayak baru layer pertama gitu loh Om. Pasti ada sesuatu yang menyeramkan juga gitu di sini. Iya. Soalnya kayak gini-gini bisa ngekonten makhluk-makhluk Om. Mas Hami masuk ke toilet, nanti saya susul, saya coba tak kesini. Kita mencar kecil lah. Mas Hami kesini dulu Mas. Coba ngikuti si nenek itu pakai cermin ini. Ikuti cara jalan, gestur bagaimana, dia akan menunjukkan satu tempat. Tapi Mas Hami mulai dari cermin ini, saya akan ngikutin kemana berjalan. Sebentar Om. Tadi tuh di kamar mandi tuh Om, ada bathtub Om. Iya. Itu ya Mas, ada sosok perempuan. Kenapa? Iya. Banyak kan perempuan ya, tapi sama dua anak kembar. Kembarnya cewek cowok. Visualnya nggak enak banget Om, cuman Om. Itu beda cerita kalau yang di situ. Pusing banget gitu. Astagfirullahaladzim. Diikutin Mas. Bentar Om. Jadi gini Om, si neneknya tuh gini tangannya. Gini. Di atas tangga Om. Ya. Tangga yang buat belokan itu. Dia nunjuk mulutnya sampai sini coy. Iya, panjang. Nyangap. Pakai bahasa nggak ngerti karena jauh kan antara mulut atas sama bawah. Tapi di sampingnya itu yang perempuan tadi Om.
Ini beda cerita, telanjang, Mas. yang telanjang terus dia digendong anak kecil itu loh. Anaknya cowok Cewek cowok. kembar. Cuman mukanya rata. Nggak kelihatan, mukanya rata. Nggak kelihatan yang. Oke, langsung aja Om, ke ini tangki kita. Mas Sami ikuti cara jalannya. Coba parsial Mas, saya tak coba nggak sini. Ayo. Digeret Om kakinya Om. Kenapa Om? Kakinya digeret ya. Diikutin Mas, diikutin Mas. Berat, coy. Saya nge-cover dari belakang. Ini kalian duluan, aku di belakang. Biar nggak terjadi apa-apa. Nanti setelah sampai atas aku gabung Mas Sami lagi. Pasti sakit banget coy. Yuk. Maaf ya teman-teman, nenek-nenek jalannya lambat soalnya. Mana? Nah tadi posisinya begini. Diikutin tangannya. Tangan Dan di kanannya sini- diikutin. Dan di sini ada anak Berhenti di situ, nanti kita ambil cerita di situ Mas. perempuan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalian, Mas Sami duluan. Nanti kita gabung waktu ditunjuk di titiknya. Astagfirullahaladzim. Harusnya pembahasan pri itu terakhir sih. Harusnya pembahasan pri itu terakhir, kalau yang ini jelek banget asli. Ayo. Baru berhenti di mana itu titiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kursi ini Mas. Ditemukan banyak hiu di sini, coba. Ini di Westafel. Ini yang sosok nenek-nenek ini bukan asli sini Mas, asal Iya, dibuang di sini dia. Dia buangan. Ini nggak enak nih Mas tempat ini nih. Nggak enak kursi banget di ini, sini Om. yang ditutupi loh Mas. Ada ternyata kita nemukan hal yang berbeda di kamar-kamar ini. Ternyata ada orang yang menjadi orang ini sih Mas, kayak dia mungkin praktisi ya, praktisi spiritual. Dia yang kadang ngambil kodam-kodam yang mungkin harus dihilangkan atau yang harus dinetralisir dari orang yang susah meninggal, ditanamnya di sini. Kalau kita ngomongin ini gangguannya periode aja Mas. Tapi kalau yang kemudian setelah tempat ini kosong, ini diisi, di sini saya ngeliat ada segel. Jadi kayak kamar gitu Om ya? Maksudnya Iya, ruangan-ruangan khusus penjara. gitu ya, penjara ya? Nah, ini mungkin akan kita bahas setiap ruang. Ini akan berbeda-beda. Kita mulai dari sini dulu Mas. Wah, ini nggak enak banget. Asli, Karena atas nggak enak banget. kok unik gitu loh, maksudnya Iya. nggak ada kaitannya sama entitas Neuropenoni Belanda, kok ada gitu. Makanya banyak kayak, kok semakin kesini kayak banyak bentuk Om ya? Iya, ini tapi nggak ada kaitannya sama rumahnya ketika di Uni. Ritual Nih, juga dilakuin Om ini di loh, sini Mas, Om. nih. Iya, makanya ini ada ritual juga di sini. Ini Om, gerbang Om. Itu portal Mas. Iya Mas, kursi yang ditutup ini loh Mas, maksud saya.
sosok menyerupai noni Belanda mas, atau saya nggak bilang ini western ya, nggak dari Belanda, tapi sosoknya perempuan berambutnya pirang dengan pakaian-pakaian lama, tapi kok saya nggak tahu kenapa bisa ada di sini, karena ini bukan bangunan Belanda dengan ada energi Belanda itu nggak ada. Ternyata memang satu entitas yang mengganggu kliennya dari paranormal ini gitu. Dan ada pindahan, jadi ada rumah, saya melihat ini aslinya dari mana, jadi ada satu rumah yang ingin dirubuhkan, rumah kuno ya, rumah Inggris gitu. Ada satu entitas yang dulu mungkin terlibat dengan masa-masa kolonial atau apa, yang dia menakuti, meneror rumah itu. Akhirnya dipindah, direlokasi, dibuangnya di sini. Jadi ini kalau saya bilang cermin-cermin ini jadi benar-benar portal untuk apa? Untuk memantau entitas ini apakah masih ada di sini. Jadi katanya sama paranormal di sini, yang memang spesialis untuk pembersihan. Paranormalnya cewek. Paranormalnya? Ibu. Nah, salah satu tadi yang sosok nenek-nenek itu perewangannya. Iya, sepakat Nah, tuh. gitu. Sepakat. Dia nunjukin kali ya kalau di atas ini tuh tempat simpenan-simpenannya, maksudnya penjara lah. penjaranya. Ini kayak sipirnya si nenek itu. Karena ini sebenarnya harusnya Mas sampai duduk sini mungkin nanti apa yang lama harusnya ini gambaran lama ini. dilihat coba. Matiin seperti biasa. Saya minta tolong biar transmedialisasinya bisa kencang, hanya cukup lampu dari saya. Udah mas, langsung ditarik mas, karena ini ingin menyuarakan sih entitas-entitas itu mas. Sebenarnya mereka kayak korban penggusuran, dan kenapa sih kita nggak salah apa-apa ditahan di sini, dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Dia tuh sebenarnya cuma lagi main om. Dia ini masih kecil om, 15-an tahun lah umurnya lah. Masih underage. Aku tuh cuma mau main. Juga aku ditangkap katanya dia gitu. Bukan aku yang jahat. Bukan Kita aku. masih tarik lagi. Tolongin kami. Mas Ami coba ambil titik cahaya itu mas Ami, yang dari pantulan ini mas. Saya ngepasinnya gimana ya? Nah, gini. Ini mas Ami. Bentar, tak pasin dulu ya. Udah. Coba mas Ami masuk ke ini, dimensi ini yang pas cahaya saya. Kita coba main pakai optik ya. Biar dapat gambaran kronologinya. Kalau udah tak lap-lap, klip nanti langsung narik aja. Kalau udah saya matikan jangan diterusin. Astagfirullahaladzim. Wow, om, banyak om sosoknya om, bukan cuma ini om. Lepas. Aduh, ganggu semua om. Iya. Bahaya coy, di atas coy, ini coy. Iya. Ini sampai udah kayak gini mas saya. Tadi ngebentengin nih. Bahaya om, ini bahaya di sini om. Bahaya banget. Jadi si anak ini tuh dari daerah Kaliurang sebutannya ya, kita sebut aja ya. Kita keluar aja mas. Kita cerita di sana. Ada villa. Di sana tuh ada villa om. Jadi itu tuh penunggu sementara sebenarnya om. Yang mau datang ke villa itu tuh penunggu sementara, kayak orang yang mau liburan lah. Dia tuh cuma sedang bermain sama teman-temannya. Dan teman-temannya ditangkepin semua om, bukan cuma dia. Jadi kayak ini sih mas ya, kayak apa, jala ikan ya. Iya. Kalau kita lihat banyak banget loh serpian apa? Lupa. Oh iya. Nah,
anehnya banyak orang yang kesini untuk nangkepin entitas-entitas itu, Mas. Untuk mengambil itu. Yang di sini nih, yang parah nih di sini nih. Ya kita sini, Mas. Ini parah banget. Ini benar. Kenapa kemudian ini kenceng ya? Salah satu penyebabnya itu, Mas, dulu. Ini simpul pertemuan yang kita sebut dulu entitas peri-peri menyerupai peri itu masuk ke sini. Kalau ini ada kaitannya sama penghuni lama, memang. Tapi kalau yang di kamar ini nggak ada kaitannya sama penghuni lama. Kan energinya kenceng juga di sini nih. Nah ini yang narsis, Mas, entitasnya. Yang kadang sering nongol. Ini tadi kayaknya pagi itu loh, Mas. Habis pakai gaun pagi itu loh. Ada yang minta tolong nggak sih, Om? Iya. Nyorotin terus kayaknya nggak mau mereka. Makanya. Kayak di gini tadi bener, saya nggak ngelucu, nggak gimmick loh ya. Nggak mau dia disorotin terus. Anu setiap cermin kamu sorotin, kamu corotin. Masih hidup ya si itunya ya? Apa? Dukun. Masih, sampai sekarang masih eksis. Yang ngurung-ngurung. Saya kayak dapat peringatan banget gitu loh, Om. Aku ngerasanya. Terus saya ikut campur. Iya, nggak usah ikut campur. Tapi masalahnya banyak entitas-entitas yang dikurung di sini itu minta pingin keluar, minta tapi dikeluarin. saya Mas, kita nggak bisa untuk itu, bukan bidang kita untuk melepaskan itu. Kita hanya bisa mengkisahkanmu itu loh, Mas, maksudnya ketika saya bilang itu. Tapi aku nggak tahu ya ini peri apa bukan ya, Om ya? Karena Mas nyamur ya, Mas. Iya. Di sini, iya. Udah nyampur banget. Kita ke arah ini mungkin. Kamar yang menghadap ke apa? Ke pohon. Iya, kita lihat. Itu, ke pohon apa? Bambu. Siapa tahu kita bisa nemu jawabannya di situ nanti. Wah, ini kayak ada teman-teman, kayak ini tuh kayak ada 2 layer gitu loh. Yang satu emang tentang peri, yang satu lagi emang kayak tentang praktik ya, Om ya. Iya. Praktik ya. Dan mereka ini saling bersinggungan akhirnya. Ini, Mas, yang ditunjukin, Mas. Iya, iya, Om. Tadi ada dua ruangan, depan sama sini kata. Kita katanya kalau kalian mau nemuin jawaban di sini. Ini, Mas. Iya. Coba sampai. Gua ketemu dulu ya. Bisa insya Allah. Baca doa karunmu, Mas. Minta sama yang kuasa. Mau coba lampu dimatiin, Om? Nanti boleh saya aja yang nyala ya. Yuk. Langsung tak tembaknya ke pohon, Mas Sami. Tapi yang belakang tolong, Om. Yang dari belakang, Om. Yang dari belakang. Nggak apa-apa, itu saya coba untuk ini. Batasin. Mas Sami konsen ke pohon bambu. Punten ya, Mas. Ya, Mas. Masuk, Mas. Nanti tak tarik kalau udah cukup. Ini jadi kayak gedung, Mas. Jadi kayak seperti apartemen. Bangunan apa ini? Bambu ini. Dimana ternyata jumlah yang tadi ditunjukkan 17 itu sekarang ratusan. Bahkan mencapai, ya saya nggak bisa bilang itu ribuan ya, tapi bisa ada 1000 lah gitu, 1000 lah gitu. Dan mereka kayak melakukan satu pertahanan bahwa memberikan satu batasan tentang apa yang boleh diceritakan. Jadi di tempat ini memang dulu ada kayak sumber mata air, Mas, itu yang ditutup sebenarnya, yang berkaitan dengan komunitas peri ini. Nah, mereka menganggap bahwa masih punya hak atas tanah ini, jadi kayak tanah panas gitu. Tapi bukan berarti ada kiriman atau apa ya. Tapi ini memang asli apa yang ada di sini. Gitu. Nah, ini ketika ini kemudian terbengkalai seperti ini jadi kayak buat sasaran tembak juga, Mas. Ini yang berikutnya, yang ketiga. Jadi saya nggak bisa menunjuk orang dari sini ya. Jadi misal ya misal ini cuma misal 10 rumah dari sini itu kena serangan santet.
dibuangnya di sini. Yes. Jadi saya kok semakin ke sini panasnya ini walaupun terbuka tapi saya melihat ada bola api. Banaspati tersesat. Dia nggak bisa keluar dari tempat ini. Jadi kayak apa ya Mas? Seharusnya misal maaf tadi ada rumah ini, jatuhnya harusnya di sini nih. Apa tujuannya? Tapi ini dibuangnya di sini gitu loh Mas. Betul Om. Tadi nyalain. Jadi kayak ada tempat ini jadi tempat salah kirim untuk penyelamatan serangan. Jadi tiga hal. Memang ini ketika masih dihuni ada gangguan dari entitas asli berupa peri itu. Yang kedua disalahgunakan orang untuk tujuan-tujuan metafisik negatif. Yang ketiga digunakan apa? Digunakan untuk tujuan ini debu banget soalnya Mas ya. Digunakan untuk tujuan orang buang kiriman gitu loh Mas. Ini yang ketiga ini paling nggak enak. Iya. Bahkan pernah kena ini kebakar pernah Mas. Mungkin kalau kita cari jejaknya ada yang gosong. Jadi dia langsung ketak kebakar gitu. Ini lingkungan ya Om ya jatuhnya ya. Iya. Kita nggak bisa bilang tetangga atau apapun tapi Iya ini lingkungan. Tapi ini lingkungan. Jadi emang yang tadi Om Hao jelasin tentang apartemen itu nggak, teman-teman nggak mesti bilang itu kelihatan kayak apartemen Kalibata, nggak kayak gitu ya. Cuman Hunian. ya itu sebuah hunian gitu, kayak dibilang pedesaan atau kerajaan mungkin Om ya. Iya. Jatuhnya Tapi ya. gini kalau kita ngomong kerajaan tuh harus ada rajanya. Tapi Iya, ini nggak ada. Ada ibu peri ya, bu kos. Ibu kos ya sebenarnya ya. Kita sebutnya. Nah yang tadi yang 17 itu ya penjaganya emang Om. Iya, Jadi iya. mereka emang di layar Kayak pertama, security mungkin ya. security-nya. Dan itu emang paling dekat sama entitas manusia katanya Benar. gitu. Kenapa nggak boleh sampai kita masuk ke dalam? Itu karena banyak orang mencoba untuk nerobos. Iya. Katanya untuk Pengalaman ngambil sebelumnya. pusaka-pusaka atau bahkan perinya diambil Benar. Om. Gitu makanya kenapa mereka ngasih warning gitu, karena perjanjian pertama itu sebenarnya bukan buat hunian tempat ini, bukan buat perumahan atau komplek, tapi dijadikan tempat wisata. Kayak gitu, kayak sumber mata air tadi yang Om Hao bilang gitu, sumber mata air, terus juga kayak taman wisata gitu. Tapi bukan cuma di sini ternyata Om, ternyata emang lingkungan luas Om. Saya juga deteksi sebelah sini juga sama Mas, karena ada cerita bahwa dulu ada orang jualan. Kan kalau di sini yang terkenal kan kadang ada order fiktif ya, makanan GoFood kita sebut. Di sana kadang ada orang manggil kalau ada orang ini jualan keliling, misalkan bakso. Nah di sana ada pemukiman gaib juga sebelah sini. Kalau di situ memang sudah random laki-laki perempuan, entitasnya itu jantan betina ada di situ. Itu yang kadang sering manggil. Misal ada orang jualan malam-malam bakso atau apa, nasi goreng gitu ya. Dibikinin, diracikin, diantar, nggak ada orangnya. Ada pernah yang diantar yang ambil tangan aja. Maksudnya bukan tangan kepotong nggak Mas? Tapi kelihatan tangan misal aja. ini gelap-gelap, kemudian ada tangan yang ambil gini, gitu. Di sebelah. Iya. Wah teman-teman, bingung sih ini aku sebenarnya mau jelasin dari mana, karena ada banyak faktor di sini gitu. Yang layar yang pertama itu kita bisa temukan peri ya Om ya. Kita bisa menemukan peri-peri, terus juga yang maksudnya bentukannya cantik-cantik Om, bisa dibilang, walaupun makin kesini makin kesono ya. bentuknya cantik-cantik, cuman emang karena di dalam tuh ada juga Om yang udah berumur kayak gitu ada sebenarnya. Aku ngeliat tadi karena nyonya kayak gitu ada gitu. Dan yang emang penjaganya itu yang masih muda gitu, jadi ada mungkin kayak recycle gitu kali Om ya. Jadi karena emang anak muda ini karena punya energi yang lebih dibandingkan yang sudah tua-tua. Gampangannya gitu lah Mas. Iya. Terus ternyata di layar kedua yang kita temukan itu tempat ini setelah terbengkalai itu dipakai sebagai tempat praktik spiritual, supernatural bahkan. Iya. Kayak gitu, dan ruangan-ruangan kosong di sini itu malah dijadikan penjara gitu dari entitas-entitas yang ditangkap dari tempat lain disimpan di sini. Itu saya benarkan. Dan tadi satu adegan yang bahwa ada orang yang berusaha untuk macarin ya peri itu yang akhirnya membuat akses ini itu tertutup. Itu menutup diri mereka. Karena itu mereka bilang, saya melihat ada ibu peri yang menyampaikan itu satu pelanggaran besar gitu. Maksudnya antara hubungan manusia dengan jin itu nggak boleh. Dan dimanfaatkan tujuan untuk seperti itu. Gitu. Ini sih Om, tadi
aku disuruh mampir sih sebenarnya. Iya. Bisa nggak Min ke dekat itu di bawah, bisa kali ya? Bisa, kita deketin ini deh, makanya nggak abdel Deketin kalau nggak situ ke bisa ya? pohon ini. Untuk penutup mungkin ya? Iya. Iya. Disuruh Ke mampir ke pohon. sana. Gitu. Karena ada beberapa pesan yang mau disampaikan. Iya, katanya, iya, Om. iya. Kita tutup situ sih, pamitan juga. Ini pohon bambunya Mas Ami. Iya betul Om. Yang saya maksud pertama kali masuk sini tuh yang mencuri pandangan ini dari tadi. Mungkin Mas Ami ambil informasi aja Mas, langsung arah sana seperti biasa ya. Sering-sering mati dilampukan. Mati dalam Lampu dimatikan. Ini biar apa? Kita bisa fokus ngambilnya. Yuk, matiin dulu. Cukup ini atau mati aja? Mati total. Saya bilang cukup baru nanti dinyalakan. Ini Mas Ami, menghadap ke sana. Masuk ke dalam ya Mas, bukan di luar ya. Yang saya sorot ini. Pulang, udah. Yuk nyalain. Udah Mas, udah. Jangan jauh-jauh ya. Astagfirullahaladzim. Jangan jauh-jauh. Ayo, nanti masuk ke peri-peri nanti. Gimana Mas Ami informasinya? Saya tidak bisa mengambil kenapa, karena saya jagain kita gitu maksudnya. Saya juga jangan ketarik ke sana. Indah banget sih Om di situ. Jadi ada yang cukup tetua namanya Ibu siapa? Ibu Nyimas Ayu Iya. Kencono. Iya. Kayak Namanya. baju hijau ya. Hijau ini. Hijau apa Mas ini? Hijau bambu. Iya, Nyimas Ayu Kencono itu beliau mungkin sedikit cerita tadi selain masuk ke dalam dan menawarkan anak-anaknya. Dulu katanya tempat ini itu perjanjiannya seperti aku bilang tadi adalah tempat rekreasi atau taman gitu. Namun tidak sesuai Om. Iya. Gitu, tidak sesuai. Dan pengennya tempat ini tuh tetap seperti ini katanya. Saya sengaja katanya bikin tempat ini tuh kadang kalau ada yang mau lihat atau yang mau nawar atau ada yang mau beli itu saya tutup. Iya. Gitu. Termasuk ini teman-teman tadi ngeliat ini nggak? Saya tanya, serius? Enggak kan? Ini satu gambaran. Ini padahal kita tadi persiapan di sini loh. Iya. Prepare. Saya pertama langsung lihat ini. Ya, gitu. Dan ini kok kalau mau pulang buat yang masih jomblo atau yang suka perempuan boleh dibawa satu katanya. Anak-anak saya masih pada muda, masih pada sebutannya apa ya bahasanya ya? Bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesianya sih perawan. Gadis. Masih pada gadis. Itu gadis tapi usianya ratusan tahun Mas. Masih pada gadis gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau pulang habis dari sini kan tahu nih kita tuh nggak ngapa-ngapain katanya. Jadi tadi makanya kita nggak diisengin, nggak dikasih pressure atau dikasih tekanan yang karena tahu niat kita cuman datang untuk eksplorasi. Sedangkan banyak yang juga yang datang ke sini tuh buat masuk ke dalam itu ngambil pusaka Om. Iya, Ternyata Om. benar. Kayak paku bumi gitu. Iya. Ngambil pusaka di sini. Jadi bentuknya tuh kayak ini Om. Tusuk konde. Tusuk konde. Benar. Bentuknya kayak tusuk konde di dalam dan itu masih ada sampai sekarang. Tadi ya ada 3 biji Om, ada 3 biji dan ini ada di dalam situ dan itu yang diperebutkan di sini dan belum ada orang yang Berhasil mengambil. mengambil. Iya, Nggak bakalan Om, nggak bakalan Iya, ada. iya, jadi sedikit saya tambahin Mas bahwa kalau 3 jarum itu sebenarnya kayak hiasan konde. Oh. Ronce ini tuh loh. Itu memang bisa dipakai untuk pengasihan, juga bisa dipakai kasarannya untuk enteng jodoh. Untuk menarik itu biasanya diambil beberapa orang yang punya tujuan-tujuan untuk pelet biasanya. Itu. Dan tadi yang sering yang Om ceritakan yang sering mimpi basah dan lain-lain itu emang
anak-anak saya, tapi yang udah di exile atau diasingkan Om. Iya, iya. Karena Udah kena hawa manusia lah ya. gitu sih Om. Dan Iya, iya. pesan-pesannya ya tadi gitu, pokoknya nggak mau tempat ini tuh tidak sesuai dengan apa yang Dijanjikan. dijanjikan. Saya sepakat sih Mas. Nah, apa yang saya dengar juga serupa gitu. Jadi saya nggak tahu ya ini mungkin ketika mau dimanfaatkan untuk tujuan apa, saya belum bisa mentafsirkan itu, tetapi bukan berarti terus mereka lebih dari kita, ya bukan, kita saling menghormati saja. Kita tentunya sebagai makhluk sesama ciptaan Tuhan ya ada tenggang rasa di situ. Sebenarnya yang disampaikan bahwa beberapa anak-anaknya yang sudah sering di sana itu yang mereka sudah kena hawa manusia. Dan kalau berkaitan dengan kenapa ada order fiktif dan macam-macam, itu sebenarnya seperti yang pernah dibahas di KTJ dulu. Jadi tentang membahas tentang fenomena peri yang sering order fiktif, yang mereka punya sosial media di dimensi sana. Tapi bukan kapasitas kita untuk menjelaskan itu. Itu sangat susah untuk dilogika dan dicerna. Gitu. Dan berarti kita di sini nemu 2 layer tadi Om ya. Pertama tentang dunia peri, yang kedua adalah kegiatan pelaku spiritual gitu ya. Setelah tempat ini terbengkalai gitu. Jadi ada 2 era gitu, era zaman dulu itu masih dengan peri-peri, dan era setelah terbengkalai digunakan sebagai praktik, dan hingga sekarang sampai hari ini dong. Sampai hari ini masih menjadi tempat penyimpanan lah Om ya. Gitu teman-teman. Dan untuk beberapa orang yang niatnya usil ya, iseng itu tadi seperti kita ceritakan gitu. Mungkin konklusinya kita itu sih Mas. Iya. Makanya janganlah ya untuk cari-cari begituan, jangan, walaupun cantik itu godaan sebenarnya sih Om. Kalau menurut saya itu bukan real. Bukan nyata, itu bohong. Maaf ya saya ngomong gitu. Karena kita ada satu perbedaan dimensi, dan ibunya sendiri juga bilang ke gitu, disampaikan aja nggak apa-apa. Justru malah di sana biar tetap terjaga gitu loh, bilangnya gitu. Dari mereka pun sebenarnya nggak mau berinteraksi dengan manusia gitu, nggak mau ya menampakkan, nggak mau apalagi sampai jadi berkata alat pesugihan lah Om ya. Iya benar. Nggak mau untuk seperti itu gitu, yang udah di exile atau yang diasingkan ke sini, ya berarti mereka juga udah kotor dari alam mereka. Gitu sih Om. Itu sama sih. Cukup ya mungkin Om? Cukup ya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan semoga apa yang sudah kita kisahkan ini menjadi inspirasi kita dalam menatap hal-hal metafisik gitu. Gitu aja sih Mas. Oke ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sini, Mas Same terutama, dan Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ, obrolan santai, dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan kita tutup dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.